Halo semua, perkenalkan nama saya Indri Hartika, NIM 4213121004, kelas PSPR 2021A. Di sini saya ingin menjelaskan tugas proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema pacaran yang menjelaskan tentang hukum bisakah berdua dengan pacar di tempat umum menurut hukum, sosial, dan agama. Berikut penjelasannya. Menurut Keynes, tahun 1989, pacaran adalah hubungan antara dua orang yang memiliki keterkaitan yang emosi, di mana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Pacaran ini sebagai ajang untuk saling mengenal. Pada dasarnya, walaupun tidak ada hukum dan peraturan perundang-undang negara yang berlaku di Indonesia saat ini yang melarang pasangan wanita dan pria yang sudah dewasa untuk berpacaran, dan yang dapat menghukum pasangan pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan tersebut. Masing-masing tidak terkait perkawinan resmi, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Perlu diketahui bahwa yang disebut dewasa adalah mereka yang bukan termasuk sebagai anak. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut sosial, berpacaran di tempat umum itu karena saya dari suku Batak, saya mengaitkan dengan adat Batak. Kelompok masyarakat tertentu juga berlaku hukum adat, seperti misalnya dalam masyarakat hukum adat Batak Toba. Menurut J.C. Vergoens dalam bukunya yang berjudul Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba di halaman 216-217 menjelaskan mengenai adat Batak yang berlaku pada Batak Toba. Ada hubungan yang tidak diperkenankan dalam masyarakat Batak Toba. Dikatakan bahwa jika pasangan sepakat untuk secara diam-diam menjadi suami istri atau marpadan-padan atau berkencan gelap, juga disebut dengan marmainan atau melacur, dan marlangakah pilit atau mengambil jalan sesat, maka perkawinan harus dilaksanakan segera setelah hal itu diketahui. Lebih lanjut dikatakan bahwa pasangan muda-mudi itu juga diminta untuk mengakui kesalahan atau monopotim di depan para tua-tua atau orang tua kedua belah pihak. Hukuman bagi pasangan muda-mudi ini ditentukan oleh keadaan dan hubungan antara mereka. Jika pemuda meninggalkan perempuan yang sudah digaulinya atau jika orang tua tidak menghendaki perkawinan, maka hukumannya akan lebih berat. Si pemuda wajib membayar ongkos pengurasion atau penyucian dan menenangkan hati perbore dengan memberi pisau. Menurut J.C. Vergoens di halaman 217 juga menjelaskan bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri atau marbagas roha-roha tidak dikenal di kalangan pemuda dan tidak selaras dengan hubungan gadis dengan parborunya. Namun, hal ini banyak terjadi di kawasan yang disiplin hukum dan adat istiadat lemah, yaitu di antara orang-orang yang sudah tua dan sudah pernah kawin. Ini adalah pelanggaran terhadap adat atau salah tu adat dan pantas dituntut dan dihukum oleh penguasa di adat Batak itu. Terutama di Padang Lawas, tindakan seperti itu disebut manaforkon onggun niraja atau memecahkan gong raja, dalam arti menyalahi hukum masyarakat atau perbuatan seperti itu dapat dijatuhi hukum adat. Kualifikasi ini menunjukkan pelanggaran terhadap keterlibatan umum. Selanjutnya menurut Pancasila. Menurut Pancasila di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seorang yang menjalani hubungan dalam pacaran harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya dalam pacaran itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
Misalnya seperti melakukan hubungan seks di luar nikah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang yang menjalani hubungan dalam pacaran haruslah bersikap adil terhadap pasangannya. Misalnya dalam hubungan pacaran tidak menonjolkan sikap yang egois terhadap pasangannya, harus mengikuti keinginan pasangan tanpa memikirkan perasaan pasangannya sendiri. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Seorang yang menjalani hubungan dalam pacaran harus memiliki perasaan yang menyatu dengan pasangan, dalam arti tidak ada perasaan terhadap orang lain atau menghindari perselingkuhan dalam suatu hubungan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam pacaran, kaitannya dengan penyelesaian permasalahan dalam suatu hubungan harus dilakukan dengan jalan musyawarah dengan kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pacaran, kaitannya dengan menyadari hak dan kewajiban sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Jadi dalam pacaran tidak harus sampai lupa akan kewajiban kita, seperti kita belajar karena sibuk dengan pacaran. Jadi konsep Pancasila dalam kehidupan pacaran bisa menghasilkan hubungan yang berkualitas, di mana karena melihat perkembangan anak muda saat ini, gaya pacaran yang dilakukan kadang-kadang melampaui batasan yang seharusnya yang tidak dilakukan mereka. Menyikapi hal tersebut, sebagai generasi yang muda seharusnya kita tidak melakukan atau tidak merusak moral, maka perlu diterapkan gaya pacaran yang sehat, tentunya dengan menggunakan konsep Pancasila. Yang terakhir, menurut agama yang saya anut, sepanjang Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran. Walaupun beberapa orang menyebut bahwa pacaran adalah sebuah proses sebelum menuju atau memasuki jenjang pernikahan, faktanya Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran. Namun Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan kita harus mengasihi dan juga bisa persahabatan dengan seorang pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan muncullah rasa suka, tertarik, dan menyayangi sahabat dengan lawan jenis. Berangkat dari definisi tersebut, pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bisa mengakibatkan hawa nafsu seperti ciuman, berpelukan, atau bermesra-mesraan. Oleh karena itu, Alkitab telah mengingatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, sehingga remaja Kristen harus menjaga kekudusan hidup, melakukan apa yang benar dan mulia, dan memikirkan hal-hal yang bijak. Dalam Alkitab, Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai hal pacaran. Akan tetapi firman Tuhan memberikan standarisasi hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen yang memiliki identitas Kristus, yaitu yang pertama, tubuh kita adalah bait Roh Kudus menurut 1 Korintus 6 ayat 9. Yang kedua, melakukan yang benar sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita menurut 1 Korintus 6 ayat 12. Hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup di 1 Petrus 1 ayat 15. Menjauhi percabulan di 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pacaran bukanlah masalah atau boleh tidak boleh, tetapi sudah kita ketahui menjalin sebuah hubungan pendekatan dengan lawan jenis yang sehat dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya sampai taraf di mana pacaran yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita mengintrospeksi diri dan terus memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Lalu, orang yang bagaimanakah yang seharusnya menjadi pacar Anda? Ada dalam Alkitab. Sebab itu jauhlah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, di 2 Timotius 2 ayat 22, dan masih banyak lagi ayat Alkitab yang berkaitan dengan pacaran. Sekian dari hasil video project saya dengan tema pacaran yang menjelaskan tentang bisakah berdua dengan pacar di tempat umum menurut hukum, sosial, dan agama. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.